kasih ya. Tadi Owen menyampaikan suaranya aman, tiba-tiba saya langsung menghilang ya. Oke, Bapak Ibu, sebenarnya saya masih ingin membahas tentang Alkitab karena Alkitab ini sangat penting dalam kehidupan kita. Hanya saja kalau kita bahas Alkitab lagi, takutnya teologi propernya kita nggak dapat. Karena itu juga penting. Teologi biblikanya itu sangat-sangat penting. Jadi saya ingin sampaikan yang paling penting dari semua teologi yang akan kita pelajari adalah biblika. Loh, kenapa seperti itu, Pak? Bapak Ibu tidak bisa tahu Tuhan dengan baik. Bapak Ibu tidak bisa tahu Roh Kudus dengan baik. Bapak Ibu tidak bisa melayani dengan baik. Bapak Ibu tidak bisa berdoa dengan baik. Bapak Ibu tidak bisa mengabarkan Injil dengan baik. Karena apa? Karena Bapak Ibu tidak punya Alkitab. Bapak Ibu tidak bisa mengenal Kristus dengan baik, keselamatan dengan baik, dan semuanya. Kenapa begitu? Karena tidak ada Alkitab. Jadi Alkitab yang paling penting. Makanya saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua kemarin untuk membuat tugas kewibawaan Alkitab. Jadi kalau Bapak Ibu sudah paham akan hal itu, maka teologi Bapak Ibu pastinya akan benar ke depannya. Harusnya ya Bapak Ibu ya. Oke, saya akan share screen. Bapak Ibu, ada yang tahu ya, sudah terlihat share screen saya Bapak Ibu? Iya Pak, sudah Pak. Ketahuan ya, Windows saya nggak update ya. Oke, ya, jadi kita akan belajar namanya teologi proper. Teologi proper itu teologi yang berbicara tentang Allah. Jadi di dalam teologi proper itu ada teori-teori menyatakan tentang Allah. Ada yang tahu teori apa saja, Bapak Ibu? Di tempat ini ada yang tahu? Tidak ada? Oke, kalau begitu kita buka saja ya. Ya, di sini ada teori-teori tentang Allah, tapi di sini pada umumnya kebanyakan yang akan kita bahas memang ini teori-teori yang bertentangan dengan iman Kristen ya. Tapi ada juga yang masuk akal, cuman nanti kita akan bahas. Jadi saya ingin lihat pemahaman Bapak Ibu ya. Dan hari ini tugas saya hanya satu. Tugas saya hari ini hanya satu. Di samping mengajar ya, di samping mengajar hanya satu. Tujuan saya hanya satu. Gimana caranya supaya Bapak Ibu hari ini pusing? Bukan karena tugas ya, tapi memang karena pelajaran yang akan saya sampaikan ini Bapak Ibu saya buat harus pusing. Oke, sebelum saya lanjutkan, coba Bapak Ibu kita berimajinasi dulu ya. Coba Bapak Ibu bayangkan satu wadah, terserah wadah apapun. Mungkin di sekitar saya tidak ada wadah. Oh mungkin ini, saya ada botol parfum. Botol parfumnya kira-kira ukuran berapa ini? 100 mili. Bukan di endorse ya. Kira-kira 100 mili nih. Bapak Ibu silahkan pikirkan satu wadah. Wadah itu tahu ya, tempat-tempat intinya bisa menampung air. Bisa dipikirkan sebesar-besarnya boleh, sekecil-kecilnya boleh. Mungkin Pak Hendrik menunjukkan kira-kira 2 liter kayaknya ya. Itu 2 liter. Jadi silahkan Bapak Ibu berimajinasi mempunyai wadah sebesar-besarnya. Boleh pakai mobil tangki minyak, boleh. Iya, Pak. Boleh. Oke, Bu, segitu ya. Pak, kalau boleh paling besar, Bu, paling besar. Oh, saya mau buat satu kolam renang. Kolam renangnya berapa kali berapa? Oh, saya kira-kira 2 km kali 3 km. Oh, silahkan. Toren. Sudah?
Sudah ya, sudah dipikirkan ya, wadah sebesar-besarnya. Sudah? Saya bukan ingin jadi pesulap ya, tapi saya bukan mengajak kita berimajinasi liar, tapi secara tidak langsung saya ajak, tapi bukan itu tujuan, bukan terlalu liar. Ya, kalau Bapak Ibu sudah memikirkannya, silahkan sekarang kita bawa wadahnya Bapak Ibu semua ke laut. Sudah? Silahkan ambil air lautnya, masukkan ke wadah Bapak Ibu. Udah, Pak. Udah ya? Oke, Bu Astrid kira-kira dapat berapa banyak air lautnya, Bu? 1 liter. Oke, 1 botol itu ya. Oke, Pak Tommy kira-kira berapa banyak yang Bapak bisa ambil air lautnya? Akuarium, Pak. 100 kali 1 50. akuarium. Oke, ada juga akuarium. Pak Hari kira-kira ada berapa banyak air laut yang bisa Bapak bawa atau masukkan? Liter, Pak. 1 liter. Oke, terima kasih. Peter, kamu berapa banyak yang kamu bisa masukkan? 1 liter Pak, maybe Pak, 1 liter. 1 liter. Oke, Pak Hendrik berapa liter? Berapa banyak? 2 liter. 2 liter. Oke, belum ada yang banyak sekali ya. Pak Budi berapa kira-kira Pak yang masuk? 25 Pak. Ember, Pak. 25. Oke, Pak Elman ada berapa banyak Pak? 1 tangki Pak, yang 5.000 liter. 1 tangki 5.000. Baru Pak Elman nih yang paling banyak. Pak Yuda. 1 toren deh, 1 toren. 1 toren, berarti sekitar 1.000 liter ya. Lebih banyak Oke. ya, Pak. Pak Samuel. Saya ke laut cuma bawa botol aqua, Pak. Jadi 600 ml. Botol aqua ya. Oke. Grace berapa? Berapa banyak? Iya, Pak, sama Pak. Botol 1 botol juga ya. Ibu Zipora berapa banyak, Bu? Ini guru harusnya ada gimana gitu kan. Silakan, Bu. Berapa banyak, Bu? Kira-kira, Bu? Iya, Pak. Saya cuma bawa 1 botol kecil, Pak. Sebotol kecil. Oke, Pak Sigit. Kenapa, Pak? 1 galon aqua. 1 galon aqua. Oh, oke, merek ya. Ibu Yunita kira-kira berapa banyak, Bu? 1 botol mineral ini, Pak. 1 botol mineral. Ibu Naomi? Ini yang 600 ml, Pak. Oke. Saya 1 ember aja, Pak. 1 Karena bawa ember Ini lagi mancing. Ini Bu Emily, Bina, dan Pak Hiu sepertinya mungkin masih di jalan ya. Kalau bisa merespon nanti bisa di chat aja ya. Ya, saya membawa 1 kolam renang kira-kira 100 kali 200 meter. Dalamnya itu kira-kira 100 meter. Itu yang saya dapatkan. Nggak usah ukur volumenya berapa, nggak usah Bapak Ibu, nggak usah. Saya nggak ngajar matematika. Jadi Bapak Ibu tadi semuanya sudah memikirkan wadah. Jadi saya anggap wadah itu adalah pikiran Bapak Ibu. Bukan masalah besar kecilnya ya, bukan. Jadi seberapa besar wadahnya Bapak Ibu, berarti segitu besar wadah Bapak Ibu bisa menampung air laut. Wadah itu adalah pikiran Bapak Ibu dan air laut itu adalah pikiran Tuhan. Paham ya Bapak Ibu ya? Sebesar-besarnya pikiran kita, seluas-luasnya, sedalam-dalamnya pikiran kita, tidak akan bisa menampung semua air laut. Jadi kalau Bapak Ibu nanti tiba-tiba pusing ketika kita belajar, saya ingin katakan itu wajar. Karena pikiran kita tidak bisa menyelami pikiran Tuhan. Jadi hanya sebatas wadah tadi ya. Jadi kita nggak bisa benar-benar mengenal Tuhan 100% dengan baik. Jadi kita hanya mengenal Tuhan saat ini, kita belajar mengenal Tuhan, tidak bakalan bisa sedalam-dalamnya. Karena apa? Karena kapasitas pikiran kita, tiap orang
berbeda-beda. Jadi nanti kira-kira kalau sudah pusing, silahkan lambaikan tangan ke kamera biar kita akhiri Bapak Ibu ya. Jadi tugas saya cuma satu hari ini. Saya ingin mengatakan saya mau buat Bapak Ibu pusing. Kalau Bapak Ibu sudah pusing berarti saya berhasil. Oke, kita balik lagi ya ke pelajaran kita. Di sini memang kita belajar teori-teori. Mungkin ada Bapak Ibu yang pernah mendengarnya, ada mungkin juga Bapak Ibu tidak pernah mendengarnya. Ini ada cukup banyak teori ya. Ini ada deisme atau deism. Pemahaman ini mengatakan dunia yang bisa mengatur dirinya sendiri dan Allah meninggalkannya segera setelah ia menciptakannya dan membiarkannya berkembang sendiri. Jadi pemahaman ini mengakui adanya Tuhan. Mereka mengakui ada Tuhan. Tapi ketika Tuhan itu ada, ketika Tuhan menciptakan sesuatu, mereka pergi. Dan yang diciptakan itu berjalan dengan sendirinya. Berarti Bapak Ibu saat ini kita ada di dunia ini tidak ada Tuhan. Karena Tuhan sudah meninggalkan kita. Bapak Ibu bisa memiliki keturunan itu bukan karena Tuhan. Karena memang sudah seperti itu dengan sendirinya. Bapak Ibu bekerja bukan karena Tuhan. Karena memang sudah seperti itu. Nah ini pemahaman dari deisme. Terus ada juga namanya ateisme atau ateism. Ini mereka ini tolong diingat, ateis itu bukan tidak mempercayai tidak ada Allah, bukan. Atau mereka tidak punya Allah, bukan. Ateis itu adalah orang-orang yang menyangkal. Berarti ada, Tuhan ada, tapi mereka sangkal. Mereka tidak mau mengakui, mereka tidak mau meyakini. Loh, kok bisa seperti itu, Pak? Iya, simple. Pasti di antara kita pernah mengalami namanya kekecewaan. Seperti tadi khotbah Pak Andreas, kegalauan, tugasnya banyak, gitu kan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, bersungut-sungut, mengalami kehilangan, mengalami musibah, mengalami COVID, mengalami banyak hal yang tidak baik, kesialan, kehilangan uang, dan sebagainya. Pasti kita semua mengalami, betul? Pernah mengalami. Nah, kalau kita berkata Tuhan itu ada, kenapa semuanya ini terjadi? Kalau Tuhan itu baik, kenapa saya kehilangan? Nah, jadi mereka menolak adanya Tuhan. Karena kalau ada Tuhan, pasti dunia ini damai. Kalau ada Tuhan, tidak ada namanya peperangan. Tidak ada kemiskinan, tidak ada kelaparan. Harusnya semua rata. Kalau dari sini saya lihat wajah-wajahnya ada yang agak-agak subur, ada yang agak-agak nggak subur gitu ya. Maksudnya brewok. Ada yang brewok kan, ada yang enggak gitu kan. Nanti saya dibilang body shaming. Oh, ini papanya ini bilang kita gemukan gitu. Oh, enggak. Kalau harusnya Tuhan itu harusnya semuanya sama dong, sama rata dong gitu. Tapi kenapa tidak? Jadi ateis itu mereka menyangkal, menolak. Allah itu ada, tapi mereka menolak. Bukan mengatakan tidak ada Allah. Kita selama ini dikasih pemahaman orang ateis itu adalah orang-orang yang mengatakan tidak ada Allah. Enggak, Allahnya ada, tapi mereka sangkal. Makanya kalau kita ketemu orang ateis, kalau memang Tuhan itu ada, tunjukkan. Karena apa? Karena mereka tidak menemukan Allah. Bukan berkata tidak ada Allah. Mereka ingin mencari juga, seperti halnya kita. Tapi kita sudah menemukan, sementara mereka masih berusaha, masih berjuang. Ada namanya skeptis. Ini biasanya orang-orang masih pacaran ya, biasa menggunakan istilah skeptis. Lu skeptis banget sih lu. Meragukan. Ini meragukan kenyataan atas adanya Allah.
terutama Allah yang menyatakan dirinya, ya, itu ini kepada Yesus Kristus. Ah, lu skeptis amat sih lu sama cowok lu atau sama cewek lu. Udahlah, percaya aja lah sama dia. Kalau memang dia dibilang pergi keluar kota, ya udahlah, percayalah gitu. Tapi pada kenyataannya banyak juga orang yang skeptis, meragukan. Tapi di sini mereka meragukan akan keberadaannya Allah, kenyataan atas adanya Allah. Itu skeptis. Ada juga yang namanya agnostik. Ini adalah pemahaman di abad kedua, Bapak Ibu. Mereka berkata menyangkal bahwa Allah itu bisa dikenali, bahwa Allah itu bisa dimengerti. Ada yang bisa mengenali Allah di sini dengan baik? Pastinya tidak, kan? Ada yang mengerti Allah di sini? Pastinya tidak. Berarti kita termasuk agnostik ya. Agnostik ya. Gimana Bapak Ibu? Kita termasuk orang-orang di sini atau tidak? Kenapa? Kalau tidak, kenapa? Kalau iya, kenapa? Allah kan nggak kita ngerti kan cara kerjanya seperti apa yang dia inginkan untuk kita lakukan kita juga nggak ngerti. Gitu. Kenapa Tuhan itu menyelamatkan bangsa Niniwe? Padahal Niniwe itu bangsa yang jahat. Kenapa diselamatkan? Pasti kita nggak mengerti. Sebenarnya begitu. Tapi pada kenyataannya akhirnya kita berusaha untuk mengenali. Kita berusaha untuk mengerti. Lewat apa kita mengenali? Lewat apa kita mengertinya? Lewat firman Tuhan. Jadi kita tidak termasuk bagian ini. Ya, ada namanya panteisme. Ini bukan Pentakosta atau Pantekosta ya, bukan. Ini hal yang berbeda. Mereka menyatakan bahwa alam semesta itu bersifat berubah-ubah. Yaitu segala sesuatunya adalah Allah dan Allah adalah segala sesuatu. Dan Allah adalah kekuatan yang tidak disadari yang bekerja di dunia ini. Ini paham Bapak Ibu bagian ini? Google itu adalah Allah. Handphone Bapak Ibu itu adalah Allah. Karena ada kekuatan di sana. Apalagi? Smart digital, yang semua yang smart lah ya. Itu adalah Allah. Karena ada kekuatan di sana. Mereka bekerja di dunia ini. Robot. Bagaimana? Kira-kira ini setuju Bapak Ibu? Punya kuasa. Tidak, Pak. Ya, kenapa? Tidak. Karena kekuatan atau kuasa Allah itu tidak bisa disamakan dengan ciptaan manusia, Pak. Oke, kekuatan Allah tidak bisa disamakan dengan ciptaan Allah. Oke, terima kasih, Pak. Ya, jadi memang seperti itu ya. Jadi walaupun dikatakan Allah adalah kekuatan yang tidak disadari yang bekerja di dalam dunia ini. Jadi kalau ada kuasa yang bekerja dalam dunia ini, itu dikatakan Allah. Tetapi memang walaupun seperti itu, tetapi kita tidak mengakui. Karena kuasa Allah, kekuatan Allah berbeda dengan apa yang ada di dunia ini. Oke, kita ada namanya politeisme. Politeism. Ini adalah paham yang mengatakan mengakui banyak Allah. Bapak Ibu setuju? Tidak. Tidak. Oke. Terima kasih. Ada juga yang dikatakan evolusi. Ini evolusi teori Darwin ya Bapak Ibu ya. Karena yang mengatakan bahwa segala sesuatu terjadi karena evolusi. Sampai hari ini sepertinya saya nggak tahu ya. Mungkin bisa ditanyakan kepada anak Bapak Ibu atau cucu Bapak Ibu.
atau mungkin adik Bapak Ibu, adik atau siapapun, sepupu atau siapapun, apakah masih ada diajarkan teori evolusi di sekolahan? Kalau masih ada, wah sayang sekali ya, karena kita sudah menolak harusnya. Dan teori evolusi itu ketika Charles Darwin itu ingin pertandingannya selesai dalam dunia ini, dia ingin menarik, dia berkata bahwa apa yang selama ini sudah dia berikan, pemahaman yang selama ini sudah dia sampaikan, itu adalah pemahaman yang salah. Dan di akhir hidupnya dia tidak bisa menarik kembali teori itu. Teori evolusi. Sehingga kita, saya nggak tahu, kita nggak enak ya bahasanya. Saya dulu mempelajari teori Darwin. Ini benar-benar segala sesuatunya karena evolusi. Gnostik. Gnostik ini ajaran yang berdasarkan pengetahuan yang diperoleh secara jalan ajaib. Ibu Emilia, saya harap Ibu masih mendengarkan saya ya. Jadi kalau ada lagi nanti teman-teman Bapak Ibu dimanapun berada tiba-tiba berkata, oh saya mendapatkan satu pemahaman baru, padahal dia nggak belajar, tiba-tiba dia nongol begitu aja dia dapat wangsit dan entahlah dari mana, itu namanya gnostik. Dia mendapatkan suatu pemahaman yang baru, tapi tidak punya dasar. Jadi itu gnostik. Mereka masuk aliran sana. Kalau kita bagaimana? Kalau kita enggak. Tadi Ibu Astrid sepertinya menyampaikan firman cukup baik, dan kemarin saya diskusi juga dengan Ibu Ria. Saya tanya, Bu, kenapa mereka ini tidak bisa menyampaikan firman di doa? Saya ajukan kelas malam ini ya. Ibu itu bilang ada hal-hal yang harus mereka sudah dapatkan dulu baru bisa menyampaikan firman di doa. Oh, seperti apa? Mungkin sudah semester 5, karena semester 5 itu sudah mendapatkan khotbah. Jadi tadi Bu Astrid menyampaikan khotbah, Pak Andreas tadi menyampaikan khotbah, itu bukan sesuatu yang mistik. Mereka mendapatkan itu bukan mistik, enggak. Tadi Pak Andreas tiba-tiba berkata, kalian jomblo, paling seberapa jomblo sih kalian? Hampir 46 tahun baru beliau menikah. Tapi itu udah nggak tahu lah ya, itu tingkatan dewa kayaknya. Hampir setengah abad. Bapak Ibu mungkin belum ada yang ke sana sudah menikah ya, mungkin ya. Saya juga belum nyampe ke sana, saya sudah menikah. Jadi tidak mistik, dan beliau mendapatkan rumah tidak mistik, beliau mendapatkan pengajaran tidak mistik, tidak ada yang mistik. Jadi kalau tiba-tiba dia ucuk-ucuk dapat wangsit, dapat apa, itu mistik, itu masuknya ke gnostik. Cuman hal ini bisa tertutupi karena mungkin ada rohani ya. Tuhan berbicara kepada saya. Coba tanya Tuhanmu itu, apa sih tema dari satu tawarik gitu? Kayaknya Tuhan saya nggak nyampe tawarik. Nanti kalau ada yang begitu Bapak Ibu coba ditanya aja ya, tanya kita perjanjian lama deh. Pak, ini bisa dikatakan seperti paranormal, dukun, gitu kah? Iya Pak. Bisa juga, bisa. Kan mereka biasanya saya mendapatkan ini begini-begini, saya mendapatkan begini-begini, besok kamu seperti ini. Itu bisa, Bu. Oh gitu kan. Apalagi istilahnya rumah Ibu Astrid ini nggak bagus nih kalau hadapnya ke sini. Harus hadap ke sini. Oh, Ibu nggak boleh pakai yang ini nih, batunya jangan pakai batu yang ini. Itu mah udah bahaya lagi ya. Kalau begitu saya mau bilang, uang di rekening Bapak itu nggak bagus tuh di situ. Lebih bagus di mana Pak? Masukin ke rekening saya gitu kan. Nah itu kan udah aneh lagi. Itu udah politik lah gitu. Nggak usah didengarkan. Lebih baik kita ikutin apa yang disampaikan oleh Alkitab. Ya, ini liberal ini tolong
saya ingat lagi kepada kita, liberal itu bukan sesat. Ini mereka ini mengatakan bahwa ajaran yang mereka selidiki itu semuanya pakai pikiran. Segala sesuatu yang tidak masuk logika itu tidak ada. Paham Bapak Ibu ya? Segala sesuatu empiris yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya itu tidak ada. Musa membelah laut, itu fenomena alam. Ya memang Tuhan menggunakan fenomena alam itu untuk melakukan mukjizat. Kalau fenomena alam berarti terjadi berkali-kali kan, Bapak Ibu kan, tidak pernah terjadi lagi, berarti bukan fenomena alam. Air menjadi anggur itu fenomena alam sebenarnya, tapi prosesnya lama. Jadi kalau Bapak Ibu nanam anggur, disiram terus, nggak tahu sampai berapa lama baru menjadi anggur. Tuhan Yesus benar-benar mengubah pada saat itu juga. Air menjadi anggur. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Coba logikakan Bapak Ibu, mungkin kita buat berat badannya Tuhan Yesus sekitar 55 kilo. Apakah berat badan 55 kilo itu bisa melayang di atas air? Pastinya tidak kan? Maka jawabannya adalah Tuhan Yesus seberat kapas. Jadi ketika tentara Romawi itu mengangkat salib, itu mereka itu beratnya mengangkat kayunya, Bapak Ibu ya, bukan mengangkat beban, karena ada Tuhan Yesus di sana. Karena berat badan Tuhan Yesus itu seberat kayu. Seberat kapas. Nah, itu kan aneh. Ada lagi yang berkata begini. Ketika Tuhan Yesus berdoa, ketika dia menyampaikan khotbah di bukit, dia mengadahkan tangannya ke atas dan mengucap syukur atas berapa Bapak Ibu? 5 ikan 2 roti ya? Ayo. 5 ikan 2 roti atau? Ya, Pak. Oke, Roti terima 2 ikan. kasih Pak. Tahu sudah lupa kan? Itu ada yang mengatakan bahwa pada waktu itu, jadi umpamanya ini saya minta kepada Owan di sini sebenarnya paling muda. Owan, apa yang ada padamu? Hanya 5 roti dan 2 ikan. Oke, kita angkat tangan kita ya, kita berdoa. Saya akan berdoa dengan hal ini. Ternyata ketika saya berdoa, Ibu Astrid ternyata mengeluarkan roti. Ibu Naomi mengeluarkan ikan. Pak Elman juga mengeluarkan roti, Pak Tommy mengeluarkan ikan. Jadi semua orang pada waktu itu mengeluarkan ikan dan rotinya masing-masing. Ada yang berkata seperti itu. Itu kalau logika. Ada yang berkata ketika roti itu dipecahkan, itu seperti nggak habis. Itu dipecahkan terus. Ada yang seperti itu. Jadi kita ikut yang mana kira-kira? Ya mungkin bisa saja ikut yang kedua. Bisa juga yang pertama. Masuk akal, dua-dua. Sebenarnya yang paling masuk akal itu yang pertama. Semua orang di sana mengeluarkan bekalnya masing-masing. Itu yang paling masuk akal. Tapi kalau itu masuk akal berarti nggak masuk mukjizat ya Bapak Ibu ya. Nah itu liberal. Jadi mereka berusaha untuk memasuk akalkan segala sesuatu. Itu yang bahaya. Ya kalau memang sesuai ya nggak masalah ya. Cuman ada juga hal-hal yang tidak sesuai. Itu yang bahaya. Jadi kita mengakui yang masuk akal ya kita masuk akalkan, tapi yang tidak masuk akal kita terima dengan iman. Seperti itu saja. Ada juga namanya Mormon. Mormon ini satu aliran yang baru Bapak Ibu. Jadi ini mereka lebih percaya kepada kitab Mormon. Jadi ini ada malaikat namanya Mormon. Jadi mereka punya 3 kitab, saya lupa satu lagi kitab apa, tapi kitab Mormon di atas Alkitab, terus kitab, kalau nggak salah tulisan dari si Smith ini, saya lupa nama lengkapnya, tapi kalau nggak salah si Smith. Jadi tulisannya dia, jadi mereka menggunakan 3 kitab, dan kitab yang paling tinggi adalah kitab Mormon. Mereka pakai Alkitab juga, iya pakai.
Jadi Alkitab itu di urutan kedua. Mormon pertama, Alkitab kedua, dan tulisan-tulisan para pendiri lah, kira-kira begitu. Itu kita tolak. Ada montanisme, montanis. Ini gerakan apokaliptik pada abad kedua ya, apokaliptik Kristen, yang memaknai atau menamai pendirinya itu si Montanus. Ini juga apokaliptik ini bisa dikatakan pewahyuan. Kitab apokaliptik dalam kitab kita itu wahyu. Jadi ini juga kita tidak ikutin, kita tidak termasuk. Ada juga patripassinis. Ini mereka mengatakan bahwa Allah itu yang esa, yang menyatakan diri memakai topeng Yesus. Ini udah muncul lagi topengnya. Jadi yang sebenarnya yang disalibkan itu bukan Yesus tapi Allah Bapa. Dia menggunakan topeng Yesus. Jadi pada waktu itu sudah ada istilah operasi plastik lah ya kalau sekarang ya, menggunakan topeng. Jadi Allah Bapa itu seolah-olah sengaja menggunakan topeng Yesus untuk disalibkan. Jadi mereka berkata secara tidak langsung yang mati itu bukan Yesus. Kayak ajaran siapa gitu ya? Ajaran agama siapa gitu ya? Ada yang ingat? Ajaran orang-orang Muslim, di mana mereka berkata bahwa wajahnya Yesus dan wajahnya Yudas Iskariot mirip. Sehingga yang disalibkan itu adalah Yudas Iskariot, bukan Yesus. Jadi Yesus disembunyikan. Dan itu sepertinya kalau nggak salah ada satu cerita di mana Leonardo da Vinci ya, kalau nggak salah, pelukis perjamuan itu ya. Jadi pada waktu itu pelukisnya ini melukis Yudas Iskariot. Pertama kali ketemu dia melukiskan orang ini Yudas Iskariot. Beberapa tahun kemudian semua murid-murid sudah selesai. Yang kurang Tuhan Yesus. Jadi dia cari dan dia menemukan ada satu orang yang mirip karakternya. Dan dia lukis. Setelah selesai dilukis, orang ini menangis. Pelukis itu bertanya, kenapa kamu menangis? Padahal kamu satu karakter yang sangat bagus. Penyelamat. Dia berkata, kira-kira beberapa tahun yang lalu, Bapak melukis saya di tempat. Tapi sebagai Yudas Iskariot. Jadi mirip. Jadi secara tidak langsung mungkin ini bisa digunakan juga sebagai, kita teori konspirasi lah bilangnya. Jadi Tuhan Yesus diubah menurut mereka, diganti menjadi orang lain. Yang disalibkan itu bukan Yesus. Jadi ini juga mereka berkata seperti itu. Yang disalib itu bukan Yesus, tapi topeng. Allah Bapa lah yang disalibkan. Ada juga sekular. Ini bentuk menduniawikan yang keterlaluan, yang menjadikan dunia sebagai pusat dan tidak mengakui pengaruh dan kuasa Tuhan. Kekristenan dipandang udang, rendah, dan semua agama-agama juga dipandang rendah, ya, Bapak Ibu ya. Ya, ini juga masuk lagi ya, ternyata ada skeptis lagi ya. Ini meragukan, tidak sama seperti yang tadi, tidak pasti. Teisme ini atau teism ini menganut adanya Allah sebagai satu pribadi, pencipta, penguasa, pemelihara segala sesuatu. Dan yang terakhir itu monoteisme. Ini mereka menganut adanya satu Allah, penyembahan akan satu Allah. Oke, sekarang saya akan membuat pusing Bapak Ibu. Kekristenan ada di mana? Menyembah berapa Allah? Atau mengakui paham mana? Atau kita biasa disebutkan pakai istilah apa tentang Allah yang Bapak Ibu ketahui?
Teisme. Teism. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi yang mau memberikan tanggapan, komentar? Kita orang Kristen biasanya disebutkan menyembah Allah apa? Ya, mana tahu ada di sini aliran Yesuatawo gitu kan, atau aliran siapa ini? Erastus gitu kan. Wanes gitu kan. Dwi Tunggal. Wah, saya sudah sebutkan. Ya, kita orang Kristen selalu dikatakan menyembah. Ya, silakan. Monoteisme, Pak. Monoteisme. Oke, terima kasih Pak Elman. Sudah ada 2 tanggapan ya. Ada teisme, ada monoteisme. Kita menyembah berapa Allah, Bapak Ibu? Halo, Bapak Ibu. 1. Esa. 3 pribadi. Pak. 3 pribadi. Oke, 1. Esa. Ya, kenapa Pak Ustaz? Allah, Bapa, Roh Kudus kan nggak bisa dipisahkan, Pak. Berarti 3. Iya, Pak. 1, Pak. 3 pribadi, Pak. Pak, tapi kan itu maksudnya pribadi yang dipisahkan. Oke, 1, 3 pribadi. Berarti kita menyembah Allah Tritunggal. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Oke, tolong dijelaskan kepada saya. Kira-kira apakah itu tidak masuk ke sini nantinya? Ke politeisme. Politeisme ini mungkin di Konghucu, Pak. Ya, tapi kan kita mengakui 3 Allah juga. 3 pribadi. Iya, tapi kan Pak pribadinya dalam satu itu, Pak. Dalam satu apa ya? Jadi bukan satu tubuh ya, Pak. Jadi dalam satu roh, Pak. Itu beda. Sudah beda. Oke, saya sudah mulai berhasil ya memancing Bapak Ibu untuk pusing ya. Ya, Pak, Panadol kosong, Pak. Di mana-mana, Pak. Jangan dibikin pusing, Pak. Enggak Ya, gini, kalau Pak. Bapak Ibu, ya silakan Pak Elman. Jadi kan hakikatnya satu, Pak, yaitu Allah. Tapi dia 3 pribadi, terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hakikatnya satu, Allah, itu monoteisme itu, Pak. Nah, dalam fungsinya pun demikian, 3 fungsi. Ya, otoritas, perintah dari Bapa, kita akan ke Yesus. Yesus turun ke bumi. Yesus turun ke bumi dengan kuasa Roh Kudus. Ya, dia melakukan misinya. Nah, setelah dia meninggalkan dunia, yaitu dia lahir dengan via Roh Kudus melalui Maria, dia meninggalkan dunia, ya, dia utus Roh Kudus yang meneruskan pekerjaannya sampai saat ini gitu loh. Jadi pribadi ini nggak Ya, bisa. berarti 3 ya Pak ya? Hah? Berarti 3 ya? Pribadinya 3 kan? Pribadinya 3, tapi Allahnya Ya. 1, Pak. Hakikatnya 1. Berarti kalau oke, kalau 3 berarti politeisme ya, kalau 3 ya, lebih dari 1. Kan bicara masalah Allah, Pak. Allah itu 1, Iya. monoteisme, iya. Tapi kan kita kalau coba Bapak Ibu Kita tidak mengenal 3 Allah, Pak. Kalau Hanya 1 Allah, politeisme Pak. itu ya hakikatnya yang 3, Pak. Hakikatnya 1, pribadinya 3, gitu loh. Fungsinya 3. Tidak mengenal 3 Allah di Kristen, Pak.
Allah satu gitu, hakikatnya satu. Maka dikatakan Tritunggal. Jadi tiga pribadi ini dalam satu Allah. Ya kan kalau 3 pribadi berarti lebih dari 1 kan, berarti 3 kan? Pak, Gimana kalau Bapak aja lah. Pak, kalau Kan 3 nama Pak. Kalau kita gunakan yang Ibu bilang satu orang 3 nama, berarti contoh ini Budi Hartono Sarjono. Berarti itu 1 orang kan 3 nama. Berarti bukan 3 pribadi dong. Air, Mama. Mana siapa ngomong air? Enggak kayak air Pak, ada zat padatnya, ada uapnya. Gimana Pak? Ada cairnya. Ya berarti 3 dong, Tapi Bu. tetap 1 juga. Ada es batu, ada air panas. Si airnya itu bisa membeku, bisa menguap. Ya, karena begini, Pak. Mungkin gini kali Pak ya. Kenapa dia harus 3 pribadi? Ya, karena dia harus bekerja. Ya toh. Dia punya otoritas, punya pemerintahan surgawi. Toh, makanya harus 3 pribadi dalam mengimplementasikan kuasa otoritasnya. Ya, dia ngambil pribadi Allah. Ya toh. Jangan disamakan dengan manusia, Pak. Ini maaf aja, Pak. Allah itu kan maha kuasa. Iya, saya paham, Pak. Saya paham. Statis manusia, Pak. Kalau kata Pak Budi tadi kan manusia, tapi kalau Allah itu kan bisa menjadikan dirinya menjadi 3 pribadi. Oke. Berarti kalau memang Tuhan, sebentar Mas, ya. Kalau memang Tuhan bisa membuat dirinya jadi 3, kenapa nggak 7, Pak? Ya, memang. Kenapa nggak 12? Nggak 100? Kuotanya habis, Pak. Bisa aja. Kalau dia mau bisa aja. Cuma kan fungsi cara bekerjanya begitu, Pak. Sistem pemerintahannya begitu, gitu loh. Oke. Silakan, Bu Astrid, silakan. Pak, kan saya baca di buku kalau Kristenan itu kan sebagai, ini saya coba aja Pak ya, yang buku saya beli ini. Kristenan itu kan sebagai kelanjutan dari Yudaisme, adalah iman yang bersifat monoteisme alias menyembah satu Allah. Dalam Perjanjian Lama, penegasan akan monoteisme ini tampak jelas dalam Shema Israel yang mendeklarasikan iman kepada satu Allah. Sebagaimana tertulis dalam Ulangan 6 ayat 4-5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi kata Esa menunjukkan tunggal atau satu. Dalam Mika 2 ayat 15a pun mengatakan, bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Pengertian ini tidak berubah di Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus dan para rasul mengajarkan hal yang sama. Perhatikan beberapa ayat berikut ini. Jawab Yesus, hukum yang terutama adalah dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus 12 ayat 29. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. 1 Korintus 8 ayat 4. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. 1 Timotius 2 ayat 5. Sampai situ dulu, Pak. Oke. Jadi Bapak Ibu tetap bertahan satu ya. Coba amanat agung Bapak Ibu. Amanat agung, pergilah, baptislah, ajarlah. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. 3 dong. Pak, tadi ada yang jawab terserah Bapak aja gitu. Siapa dong, Pak? Sebentar. Tujuan saya memang akan membuat Bapak Ibu pusing, jadi bukan terserah saya. Jadi begini, di luaran sana orang pasti akan mempertanyakan itu. Kalau kita nggak kuat, nggak siap menjawab, kita yang akan disesatkan. Jadi hari ini tugas saya hanya ingin membuat Bapak Ibu bingung. Apapun jawaban Bapak Ibu, saya tentang. Intinya begitu. Pusing, nggak salah Pak.
Kenapa, Bu? Bapak malam ini menjadi penentang. Ya, jadi intinya begitu. Jadi kenapa saya akan membuat Bapak Ibu pusing supaya Bapak Ibu memikirkan jawaban atau yang tepat, karena takutnya kalau kita salah menyampaikan selesai. Nanti ada memang di pelajaran kita tentang teologi proper ini ada membahas Allah Tritunggal. Tapi saya ingin bahas dulu di awal. Ya, kira-kira kasih cuplikan-cuplikan dikit lah untuk kita dapat pemahaman yang oke punya gitu. Asik. Nah, silakan Bapak Ibu. Jadi pada intinya waktu itu ada juga mahasiswa malam menjawab begini. Kita itu Pak masuk kepada monoteisme, politisme, dia bilang begitu ya. kita satu Allah tapi tiga pribadi. Karena apa? Karena saya coba putar. Pernah satu ketika senior saya juga pernah ketemu dengan pengagum Yahweh, terus seperti diskusi lah atau berdebat begitu, dan teman saya ini, senior saya ini jengkel, dia marah, dia datang ke perpustakaan, dia bongkar semua buku-buku setebal-tebalnya, dia baca, dia pelajari hanya untuk berdebat. Dan ternyata orang yang dia ajak berdebat itu memang orang tua ya, tapi nggak sekolah, lulus SD pun enggak. Sementara dia saat itu statusnya adalah sekolah S2, mahasiswa S2. Tiba-tiba ada teman menegur dia, alangkah bodohnya kamu ini hanya mau melawan anak SD, nggak lulus. Kamu capek-capek melakukan ini. Ya, minta hikmat dari Tuhan, daripada kita membuang waktu untuk membahas ini, minta hikmat dari Tuhan untuk memberikan jawaban kepada dia. Daripada kita pusing berdebat seperti tadi sampai ada ungkapan terserah Bapak lah. Oh, jangan. Apalagi pakai istilah Jawa ya. Tolong orang Jawa jangan pakai istilah ini. Pokoknya. Nah, itu udah hukum mati tuh. Kalau udah pokoknya udah selesai. Pokoknya ngene, pokoknya ngono gitu. Itu udah selesai. Itu kita nggak bisa ganggu gugat lagi, nggak bisa ngajak debat. Pak, Bapak mati kemana? Oh, saya sih ke kuburan. Oh, nggak ke surga, nggak ke neraka. Enggak, pokoknya ke kuburan. Nah, itu kita udah nggak bisa debat lagi. Ada di sini yang mau masuk tentara. Oh, saya mau masuk tentara. Ada yang mau masuk surga. Dia nggak angkat tangan. Kenapa kamu nggak masuk surga? Soalnya bapak saya bilang, saya apapun yang terjadi saya harus masuk tentara. Mau surga, mau neraka, yang penting saya tentara. Itu kan sudah pokoknya. Itu jangan. Ilmu yang itu jangan digunakan. Jangan Bapak Ibu. Apalagi kita di dunia teologi jangan digunakan. Ilmu pokoknya jangan digunakan. Kenapa kasih perpuluhan? Pokoknya harus, jangan. Jadi intinya saya mengajak Bapak Ibu bukan masalah pusing ya, tapi berusaha memberikan tanggapan. Kalaupun nanti umpamanya saya menolak, tadi Bapak Ibu memberikan tanggapan, memberikan jawaban, saya selalu menolak. Saya menolak. Ya respon Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu marah selesai, hilang satu jiwa. Surga berduka cita. Kalau Bapak Ibu memenangkan, dia kan surga bersorak-sorak kan Bapak Ibu kan. Nah, jadi begitu. Jadi tidak hanya pikiran kita yang kita harus latih, tapi emosi kita juga kita minta hikmat dari Tuhan supaya kita bisa memberikan jawaban, memberikan tanggapan yang kira-kira bisa dia terima. Ya, walaupun nanti pada akhirnya susah untuk dimengerti. Sebenarnya tadi saya sudah jawab ya Bapak Ibu ya. Saya sudah berikan pemahaman tadi Bapak Ibu. Wadah tadi dengan air laut. Jadi kita nggak bisa mengerti siapa Allah. Dan saya pun sebenarnya kalau disuruh menjelaskan Allah Tritunggal, saya nggak bisa. Nanti daripada Bapak Ibu capek-capek berbusa-busa memikirkan Allah Tritunggal, memberikan jawaban Allah Tritunggal, gini aja, simpelnya begitu. Ibu Astrid sepertinya selalu mempertanyakan Allah Tritunggal lah, orang Kristen menyembah 3 Tuhan lah. Saya sudah bilang 1, Ibu bilang 3, terus ini saya doakan Ibu. Tapi Ibu harus buka hati ya, supaya Roh Kudus menjamah Ibu, supaya Ibu bisa memahami, mengerti. Biarkan Roh Kudus yang kasih pengertian kepada Ibu. Ayo ikut. Selesai kan? Daripada kita berbusa-busa, doakan saja dia supaya dia menerima Roh Kudus, selesai. Nanti biarkan Roh Kudus secara tidak langsung memberikan pemahaman-pemahaman yang baru. Daripada kita capek berdebat. Oke, jadi itu memang
tentang Allah ya. Jadi banyak sekali pemahaman-pemahaman ataupun teori-teori tentang Allah. Ini masih sebagian dan mungkin bisa banyak lagi pemahaman-pemahaman itu. Saya sampaikan sedikit lagi Bapak Ibu ya. Oh Pak, jawabannya apa Pak jadinya? Hah? Roh Kudus, kok Roh Kudus. Enggak. Kita Oh, kalau jawabannya ditanya kita didoain kemana? doang. Kita monoteisme Bapak Ibu. Kita monoteisme. Tapi kenapa menyembah 3 Allah? Ya, saya berkata saya tetap menyembah 1 Allah. Kita monoteisme. Tapi kalau bisa Bapak Ibu, mungkin kita menggunakan istilah 3 pribadi, karena Tritunggal, gitu kan, 3 tapi 1. Pernah ada satu senior saya bilang begini, coba diubah kata-katanya, jangan Tritunggal. Apa dong? Tunggal Tri. 3 in 1. Oh jangan, itu kan Tritunggal, 3 in 1. 3 dulu. Ini 1 tapi 3. Tunggal Tri. Jadi sebenarnya istilah-istilah ini yang membuat terkadang orang tidak mau masuk Kristen. Kemarin saya ada dengar video, dia berkata begini, saya mencoba cari tahu, Tuhan mana sih yang hanya 1? Dan mereka berkata, hanya di Islam, 1 Tuhan. Padahal sebenarnya ada 99 nama Tuhan. Kalau kita nggak tahu ada berapa ya, nanti kita belajar ya, nama Tuhan juga. Jadi intinya kita hanya menyembah 1 Allah. Kita menyembah 1 Allah, yang tadi Ibu Astrid sudah sampaikan, Shema Israel. Allah itu esa. Jadi ya kita cari aman saja, nggak usah disampaikan mau Tritunggal, mau apa. Kita nanti capek menjelaskan itu. Yang penting kamu mau percaya, kita hanya menyembah 1 Tuhan. Itu hanya dapur kita. Mau Tritunggal, mau apa, itu dapur kita. Makanya di luar sana ada pemahaman Pak Yosua Towu, dia mengatakan oneness, hanya 1 Tuhan. Jadi dia tidak mempercayai namanya Tritunggal. Ada juga mengatakan pemahaman Erastus itu Dwi Tunggal. Jadi kalau kita ditanya kita di mana Pak? Kita tetap monoteisme. Kalau dalam pemahaman teori ya Bapak Ibu ya. Kalau pemahaman teorinya kita mono. Jadi hanya menyembah 1 Tuhan. Toteisme juga bisa. Jadi hanya 1. Cuman nanti berjalannya waktu itu udah beda. Untuk teorinya aja ya Bapak Ibu ya, kita di teorinya masuk di mono. Nanti mau diputar-putar apapun ya kita tetap akan pegang mononya. Menyembah hanya 1 Allah. Nggak ada kan yang menyembah Roh Kudus di sini kan? Ada yang menyembah Roh Kudus? Kalau ada setengking hari ini ya, kita tidak menyembah Roh Kudus. Dan Roh Kudus tidak perlu disembah. Dia itu penolong, bukan perongrong. Dia penolong kita. Nah, Tuhan berkata, aku mengirimkan dia sebagai penolong, penghibur. Jadi nggak usah disembah. Yang kita sembah itu siapa? Yesus. Hanya 1 Bapak Ibu ya, dalam teorinya. Ya, ini argumentasi tentang Allah. Jadi argumentasinya ada 2. Yang pertama alamiah, dan yang kedua argumentasi alkitabiah. Jadi secara argumentasi alamiah, itu kita ada 4 Bapak Ibu ya, yang menjelaskan bahwa Allah itu benar-benar ada secara alami. Kosmologi itu alam semesta, kosmos. Jadi ingat kosmos, jangan ingat rice cooker ya, ataupun nasi ya. Ingat kosmos itu adalah ingat alam semesta Bapak Ibu. Kalau ingat kosmos nanti jadi lapar Bapak Ibu ya. Jadi ingat kosmos, ingat alam semesta. Alam semesta itu adalah akibat, suatu akibat yang membuktikan adanya suatu penyebab yang sempurna, yaitu Allah. Pernah satu ketika ada satu orang ateisme atau orang-orang yang tidak mengakui adanya Allah, dia berkata, Allah itu tidak ada. Kalau memang Allah itu ada, silakan ditunjukkan. Kalau memang Allah itu ada, akan kasih tahu dia di mana.
Jadi teman ada 2 orang, mereka berdebat dengan itu, sehingga si teman A yang percaya Tuhan ini dengan yang tidak percaya Tuhan ini mereka berpisah. Yang percaya Tuhan ini memikirkan segala sesuatunya untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Terus mereka berpisah beberapa waktu lamanya, terus dia membuat satu tata surya. Ada matahari, planet-planet, dan lintasannya. Dibuat di satu ruangan yang sangat bagus. Terus diajak teman ini ketemuan, karena ini sudah selesai. Saya ingin tunjukkan sesuatu kepada kamu. Oke, mereka ketemu. Dan dia melihat suatu karya yang sangat luar biasa. Dia lihat ada matahari, jadi tata surya ditunjuk. Terus orang yang tidak percaya Tuhan ini tanya kepada temannya, siapa yang buat ini? Dia berkata, tidak ada. Tidak mungkin karya seindah ini tidak ada yang buat. Tidak mungkin. Ya memang tidak ada. Saya nggak percaya. Mungkin kamu bohong saya. Ya memang tidak ada. Pada akhirnya mereka pun bertengkar. Dan teman yang percaya Tuhan itu berkata, karya yang seindah ini kamu bilang ada yang ciptakan. Padahal ini masih nggak gerak. Sementara yang bergerak sama, kamu tidak akui ada yang menciptakan. Hari itu, orang itu bertobat. Dia mengakui bahwa ada Tuhan. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi secara alamiah, Tuhan itu menunjukkan eksistensinya. Terus ada juga menurut antropolog atau manusia ya Bapak Ibu ya. Ini semester depan kita akan pelajari antropologi. Itu secara moral, sifat moral, insting keagamaan, suara hati, emosi yang alamiah ya. Itu menuntut adanya pencipta yang bermoral dan juga berakhlak. Jadi Bapak Ibu pasti akan berusaha ada rasa iba, ada empati. Nah itu secara tidak langsung ada kesana. Kayaknya kita nggak bagus ya kalau begini-begini aja. Mungkin kita harus berusaha membuat sesuatu untuk kita sembah, untuk keagamaan. Termasuk agama suku, Bapak Ibu ya, itu termasuk. Ada juga pemahaman argumentasi teleologikal atau filosofi. Ini tujuan akhirnya ini tampak jelas di balik adanya alam ini. Kita diamati dengan sungguh-sungguh. Jadi di akhir dari seluruh kehidupan kita itu ada akhirnya, ada ujungnya, ada tujuannya. Jadi Bapak Ibu mungkin ada orang-orang di luar sana hanya memikirkan banyak yang bunuh diri ya. Karena selesai ini saya hanya masuk kuburan, saya mati masuk kuburan. Tapi ke kita tidak dikatakan hanya sesimpel itu, tapi masih ada lagi. Surga, neraka. Yang terakhir itu adalah ini, tolong jangan ditambahi hurufnya, tolong atau salah sebut. Ini ontologi. Ini manusia memiliki pikiran tentang adanya sesuatu keberadaan yang sempurna, yang nyata keberadaannya, yaitu Allah. Jadi pikiran. Menyatakan, kayaknya ada Allah, ada Allah, ada Allah. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu tentang Alkitabiah, tentang argumentasi bahwa Allah itu ada di dalam Alkitab. Ini presuposisi di dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini sebelum segala sesuatunya itu pada mulanya Allah. Berarti Allah sudah ada. Pada mulanya Allah. Berarti sudah ada Allah. Jadi Allah itu sudah ada. Itu dalam Alkitab. Dikatakan. Ini argumentasi Daud. Argumentasi Daud di Mazmur 19. Ini ayat-ayatnya semua menyatakan bahwa bahwa Allah itu ada. Judul perikopnya Daud mengatakan tentang kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Taurat. Jadi ini menyatakan bahwa Allah itu benar-benar ada. Kita lihat juga di dalam Yesaya. Ini argumentasi Yesaya menyatakan Allah itu ada, Yesaya 40 ayat 21. Dikatakan
tidak tahukah kamu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dan ini sebenarnya menjelaskan tentang Allah. Di judul perikopnya di ayat 12 itu, Allah di atas semua Allah. Jadi kalau memang ada orang-orang yang berkata, oh saya tidak pernah tahu Allah, karena dia memang tidak tahu. Tidakkah kamu dengar? Karena memang tidak ada yang memberitahukan. Tidakkah diberitahukan kepadamu dari semula? Karena memang pada dasarnya tidak ada yang memberitahukan. Bapak Ibu semua di tempat ini pasti Bapak Ibu bisa tahu tentang Allah karena bisa saya katakan karena keluarga Bapak Ibu orang Kristen. Karena Bapak Ibu ada dalam lingkungan Kristen. Bu ketahui tadi Bu Astrid sudah sampaikan tentang Shema Israel, Allah itu Esa. Maka dari itu kita harus menyembah Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan sebagainya. Dan setelah itu ada kalimat yang menarik. Sampaikanlah kepada anak-anakmu, pada keturunanmu, kepada cucumu, ketika engkau tidur, duduk, dalam perjalanan, dalam apapun, kita harus menyampaikan tentang Tuhan. Kita harus menjelaskan tentang Tuhan. Jadi dikatakan tidak akan diberitahukan kepadamu dari semula. Tidakkah kamu mengerti sejak bumi diletakkan, dasar bumi diletakkan? Karena memang ya bisa dikatakan ada orang-orang yang tidak mendapatkan hal seperti yang kita dapatkan saat ini. Karena kita mungkin orang Kristen, jadi gampang untuk mengetahuinya, gampang untuk belajarnya, gampang untuk diberitahu. Karena memang kita sudah ada di dalamnya. Yang terakhir itu adalah argumen Paulus. Namun Kisah Para Rasul 14 ayat 17 dikatakan, namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebijakan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Jadi Tuhan itu menyatakan dirinya bahwa dia itu benar-benar ada, karena dia bisa memberikan curah hujan kepada setiap orang, baik yang percaya ataupun tidak percaya. Jadi semuanya hanya atas izin Tuhan. Maka dari itu bisa dikatakan bahwa kalau memang Tuhan tidak ada, tidak mungkin semuanya ini bisa berjalan dengan baik. Coba bayangkan Bapak Ibu orbit atau lintasan planet-planet kalau tidak sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan, ya mungkin sudah dari dulu terjadi kecelakaan Bapak Ibu ya. Kecelakaan bumi dengan matahari, bumi dengan planet lain, dan sebagainya. Itu yang akan terjadi. Ya baiklah Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau berkomentar? Di sini Pak Hari memberikan satu pemahaman sepertinya, perisai, Tritunggal, Trinitas. Ya, ada Bapak Ibu yang ingin berkomentar? Pak mau nanya Pak, yang Ya, masalah silakan. teori tentang Allah tadi Pak. Di situ tentang ini liberalisme tadi Pak. Ya. Kan liberalisme tidak mengakui Allah. Mereka selalu dihubungkan dengan yang tadi Bapak bilang, dengan akal, dengan pikiran. Tapi kenapa dimasukin ke dalam teori tentang Allah? Ya, jadi mereka melogikakan, tapi mereka menolak yang supranatural. Allah adalah supranatural. Makanya itu masuk kepada teori. Maksudnya teori yang menolak gitu? Iya, karena memang tadi di awal itu teori-teori yang kebanyakan kita tolak, yang bertentangan dengan iman Kristen. Nah, jadi Bapak Ibu hati-hati, bahkan nanti di TS 3 kalau saya masih ngajar, di situ ada salah satu begini Bapak Ibu.
Ada yang pernah dengar istilah Christian Science? Ada? Pernah dengar Bapak Ibu Christian Science? Enggak ya? Christian Science ini mungkin bisa dikatakan satu hal yang baik, mungkin bisa dikatakan begitu. Tetapi pada kenyataannya mereka tidak baik. Bahkan saya ingin katakan, bisa saja Bapak Ibu termasuk orang-orang yang berada dalam pemahaman Christian Science. Oh, nggak mungkin Pak, nggak mungkin. Jadi simpelnya begini Bapak Ibu. Jadi Christian Science ini menolak yang namanya kemanusiaan Yesus. Mereka menolak kemanusiaan Yesus. Jadi Yesus itu tidak mati, Yesus itu tidak pernah lapar, jadi ketika dia lapar, dia bohong. Dia ngeprank ya Bapak Ibu. Ketika dia ngantuk, dia pura-pura ngantuk. Ketika dia tidur di bubungan, terus murid-murid, guru bangun, tidakkah kamu peduli akan kita mau pulang? Tiba-tiba di teks itu mengatakan dia langsung bangun kan. Dia pura-pura tidur, bukan tertidur ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, itu juga sudah masuk. Jadi kalau kita tidak mengakui kemanusiaan Yesus, berarti kita masuk ke aliran Christian Science. Jadi Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Jadi aliran-aliran seperti itu, teori-teori seperti itu yang harus kita tentang. Jadi kenapa dibahas juga hari ini tentang teori tentang Allah. Ya, silakan Pak Yuda. Yang pertama yang saya tanyakan Pak, berarti ketika Yesus itu, berarti ketika Tuhan itu menyatakan dirinya menjadi manusia seorang Yesus, itu berarti dia tidak maha hadir ya Pak ya? Itu yang pertama. Tidak. Betul, oke, tidak maha hadir. Terus kemudian ketika dia sudah naik ke surga, berarti di surga itu nanti sekarang ini saat ini itu ada berapa pribadi Pak? Ada 3 pribadi kah? Wah, balik lagi ya, Tritunggal ya. Iya. Ya, saya sebenarnya mau jawab, cuman ini di-record. Kalau saya salah nanti takutnya Bapak Ibu tersesat juga, jadi sebenarnya saya nggak mau jawab. Karena memang nanti takutnya bisa menggoyangkan, dan saya jujur belum tahu pasti. Balik lagi ya, kepada apa yang saya sampaikan di awal, bahwa pikiran saya tidak bisa menyelami Tuhan. Atau mungkin Bapak Ibu bisa tanya kepada orang-orang yang sudah naik turun surga kali ya. Saya belum pernah naik turun surga sih. Kalau saya pernah naik turun surga, saya tanya. Berdasarkan Alkitab aja Pak. Kalau dari Alkitab yang kita pelajari itu kan ya pernah dikatakan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti sebelah-sebelahan sama Bapa gitu kan. Iya. Mungkin nanti kita di kristologi aja ya, kan itu nanti ke sana arahnya. Kita fokuskan di sana. Nanti di sana kalau tidak salah ada, itu disinggung memang. Apakah Tuhan itu istilahnya dia maha hadir 3 pribadi sekarang, tapi jangan dipisah-pisah ya. Ada banyak sekali orang menjelaskan Allah Tritunggal, dia memisah-misahkan. Tolong itu tidak boleh dipisahkan. Ada yang berkata, oh di perjanjian lama itu tugas Allah Bapa. Di Injil Allah Anak, dan Kisah Rasul sampai akhir itu Allah Roh Kudus. Enggak bisa dipisahkan. Satu kesatuan. Iya betul Pak, karena seringkali pertanyaan-pertanyaan jemaat itu seperti itu, hal-hal kayak gitu. Jadi kita juga jawabnya agak ini apa gimana gitu ya. Ya, nanti mungkin kalau ketemu pertanyaan-pertanyaan seperti itu, tolong jangan dijawab di depan jemaat. Bawa saja ke dapur. Di mana dapurnya? Mungkin ada Bapak Ibu, istilahnya kelas PA ya, bukan PA yang itu ya, tapi pendalaman Alkitab. Mungkin di sana bisa dibahas. Jadi ini cuma hanya untuk kita. Jadi yang perlu disampaikan keluar itu adalah nasi goreng yang enak. Enggak disampaikan bumbu-bumbunya. Yang jemaat inginkan itu nasi ini enak, makanan ini enak. Dia nggak perlu tahu bumbunya apa. Kalau memang mau tahu bumbunya, ayo ke dapur. Jangan dibahas di meja makan. Nah, kalau dikatakan secara Alkitab memang benar ya,
bahwa Tuhan itu saat ini bersama-sama dengan Allah Bapa duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, itu penglihatan siapa? Stefanus. Itu benar. Jadi memang posisinya di sana, dan Allah Roh Kudus saat ini sedang menjadi penghibur, penolong untuk kita karena Tuhan Yesus sudah naik surga. Ya, silakan Grace. Iya Pak, saya mau nanya Pak, kalau Tuhan Yesus ketika dia bangkit itu masih pakai tubuh manusia nggak Pak? Kan katanya mayatnya kan nggak ada tuh, berarti kan tubuh manusia dong Pak. Yang dicucukkan ke lambungnya itu sama Thomas, itu kan berarti tubuh manusia ya Pak? Maksudnya gimana tuh Pak? Atau udah tubuhnya udah beda gitu Pak? Ya, kalau tanya apakah tubuh Yesus itu masih tubuh manusia, jawabannya tidak. Dia menggunakan tubuh kemuliaan. Nah, ini kalau saya jawab begini, nanti pertanyaan berikutnya adalah, kan dia itu pakai tubuh kemuliaan, Pak. Kenapa ketika dia berbicara dengan Thomas, Tom, kalau kamu nggak percaya, cucukkanlah tanganmu ke sini atau ke lambung. Berarti benaran bolong, kan? Pasti pertanyaannya, bagaimana Pak dengan orang-orang yang matinya dibakar, yang terjadi peperangan, gitu kan? Yang buntung, yang ini, pasti ke sana nanti arahnya. Ya, jawaban saya mungkin mereka juga akan memiliki kaki seperti halnya manusia sempurna. Bisa saja, saya nggak tahu ya, nggak tahu pasti ke sana nanti, menjurus ke sana nanti. Ada juga biasanya korban-korban perang ya. Mungkin dulu dia nggak percaya, setelah dia bertobat, setelah selesai perang, dia mengalami banyak kehilangan lah, termasuk anggota tubuhnya, terus dia mati, maaf, mungkin dia nggak punya kaki, tiba-tiba nanti kalau dia mati, dia punya kaki nggak? Seperti Nick Vujicic gitu ya. Ya, saya nggak tahu lah kalau itu. Yang penting yang saya tahu, ketika kita mati, kita akan mendapatkan tubuh kemuliaan. Sebagai salah satu contohnya, Tuhan Yesus masih barbekyuan di dunia ya. Ketika dia bangkit, dia barbekyuan. Oh, kapan dia barbekyuan? Ketika bertemu dengan Petrus, makan ikan Petrus kan, barbekyuan ya di sana. Jadi Bapak Ibu juga kalau mau pelayan, kalau nggak barbekyuan, kita Alkitab ya, enggak, itu udah salah, enggak. Jadi nggak harus barbekyuan ya. Kalau memang adanya cuman rebus-rebusan, ya nggak apa-apa, rebus-rebusan aja gitu ya. Oke, berarti tubuh yang sama mungkin pada ketika Adam dan Hawa diciptakan pada saat belum jatuh dalam dosa, mungkin kayak gitu ya Pak? Enggak, beda. Karena Adam dan Hawa, dia menggunakan material di bumi. Bumi ini enggak kekal, enggak abadi. Menggunakan debu tanah. Tapi ini nanti akan sempurna. Jadi Tuhan Yesus pada waktu menampakkan diri kepada murid-muridnya, bisa tembus tembok. Seperti mungkin bisa ini kan analogikan, kalau ada yang tahu hantu Casper, dia bisa tembus tembok, dia bisa makan, dia bisa nangis, dia bisa tertawa. Berarti pada saat bangkit itu dia sudah maha hadir Pak ya? Bisa hadir di mana-mana, tapi kayaknya kalau di semua tempat enggak, karena Alkitab menampakkan dirinya, menjelaskannya dia satu-satu, enggak seperti kita saat ini ya. Sekarang ada di tempat Gracia, ada di tempat Pak Tommy, tempat Pak Elman, tempat Pak Hari, mungkin ada juga bersama Pak Hiu di mobil, di tempat saya. Itu dia kalau maha hadir yang seperti itu enggak, ketika dia masih di bumi. Tapi waktu itu Tuhan bisa hadir di mana saja, tanpa perlu kendaraan. Ya, Gracia masih ada yang mau ditanyakan? Karena mungkin saya sudah ambil duluan ya. Karena pasti arahnya ke sana. Iya, betul Pak. Ya, silakan. Boleh, Ada Pak. lagi? Ya, terakhir ya. Grace mau nanya. Enggak, udah tadi udah dijelanjutin sama Pak Lawrence. Iya, ini mau nanya sedikit, Pak. Habis tadi kan kita bilang Yesus itu 100% manusia dan juga 100% Allah gitu loh, Pak.
Ya. Nah, kira-kira apa yang meyakinkan kita bahwa memang betul dia 100% manusia dan 100% Allah? Ada nggak di Alkitab atau ada satu ayat yang dan demikian? Jadi kita tidak hanya mengatakan ya kan dia bisa bikin mujizat, atau kita mengatakan dia kan makan ikan goreng, makanya bisa manusia juga gitu loh. Kira-kira apa yang sebagai dasar yang menguatkan keyakinan kita bahwa dia 100% manusia dan 100% juga Allah gitu loh. Itu aja, Pak. Oke, makasih Pak Elman. Kebetulan saya semester ini ngajar teologi sistematik, yaitu kristologi dan soteriologi. Ini salah satu buku yang saya gunakan, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kalau Pak Elman tanya apa yang membuktikan, saya kebetulan tugas saya untuk beberapa tahun ini untuk S3 adalah saya suruh semua mahasiswa mengkhotbahkan kemanusiaan Yesus. Semuanya, saya suruh mahasiswa mengkhotbahkan kemanusiaan Yesus. Bahkan ada juga yang membuat makalah kemanusiaan Yesus. Jadi kalau kita lihat, Yesus itu benar-benar 100% manusia. Kita lihat dari kelahirannya. Bersalin. Jadi itu ada titik-titiknya tuh. Semuanya ada, Pak. Tenang aja, nanti kita bahas. Kalau memang ada yang butuh, nanti saya coba, nggak tahu buku ini sudah ada yang PDF belum ya. Kalau memang ada yang PDF atau mungkin saya coba cari tentang kristologi, nanti saya kirimkan ke Bapak Ibu. Sebenarnya ada bahan-bahan saya kirimkan. Di sana jelas sekali menjelaskan tentang Yesus itu 100% manusia. Bapak Ibu ingat ketika Tuhan Yesus berdoa di Getsemani, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah titik-titik darah yang keluar sebagai keringatnya. Kalau dalam psikologi, dalam kedokteran, kalau ada seseorang yang berkeringat, bukan karena olahraga atau makan ya, tapi dia sedang sendiri, nggak ngapa-ngapain, berkeringat, itu namanya dia lagi stres. Dan Tuhan Yesus berkeringatnya yang keluar darah, Bapak Ibu. Itu menunjukkan dia stres berat. Kenapa? Karena yang mau dia terima, yang mau dia lakukan adalah menerima semua hukuman dosa manusia dan dunia. Itu yang dia terima, makanya sampai stres. Makanya dia berkata, Tuhan, kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripada. Tapi kan nggak boleh kan? Yang kedua kali dia berkata, biarlah kehendakmu yang jadi. Kenapa? Karena dia stres. Jadi itu menunjukkan, Pak. Jadi kita tolong Bapak Ibu, Alkitab kita itu kaya, jadi jangan hanya melihat daripada satu perspektif, tapi mungkin kita bisa menggunakan pelajaran-pelajaran lain untuk mendukung Alkitab kita. Bisa dilihat dari psikologi, dari ekonomi, dari arkeologi, dari apapun itu. Jadi kita bisa gunakan untuk menunjukkan bahwa Alkitab kita itu benar-benar berwibawa. Oke lah Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Saya sangat senang Bapak Ibu merespon dengan baik. Ya walaupun nanti akhirnya kita akan banyak hal yang kita akan pelajari, mungkin kita bingung di sini, tapi bisa kita jawab ketika kita keluar dari kelas. Karena memang kalau di kelas itu ya paling kita diskusi-diskusi, tapi kalau di luar sana sudah tidak ada diskusi lagi, tapi sudah berperang ya melawan pemahaman-pemahaman yang aneh-aneh lah di luar sana. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Loren. Selamat istirahat. Terima kasih Pak. Selamat istirahat.